sebenarnya kehidupan sosial itu tidak akan berjalan, ya, atau menjadi sangat mahal kalau semua harus diuangkan. Kalau semua itu harus transaksional, ya. Politik transaksional, ekonomi sangat. Padahal di desa dulu itu kan sebenarnya orang tidak mengenal ekonomi uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini Kamis 16 Desember tahun 2021 kami diterima di kediaman Bapak Habib Pirzin, senior kami, guru kami di Pusat Peran Serta Masyarakat, sebuah ormas yang berdiri tahun 85 dan alhamdulillah pada bulan November yang lalu melaksanakan Penaslub di Wonosalam, Jombang. Sahabat sekalian, Pak Habib Pirzin dalam kepengurusan KPM sekarang beliau berkenan untuk menjadi Badan Penasihat Pusat Peran Serta Masyarakat bersama beberapa senior lain, antara lain Pak Suwarsono, Pak Masin, dan juga senior yang lain. Kesempatan ini kami ingin berbincang dengan Pak Habib, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi pada teman-teman sekalian, aktivis PPM, juga teman-teman generasi muda pada umumnya. Mudah-mudahan perjalanan Pak Habib bisa memberi inspirasi pada kita semuanya. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iko. Terima kasih atas kehadirannya dan sekeluarga ini luar biasa. Kami sampai Magelang dan langsung kami kontak Pak Habib dan alhamdulillah di dalam ketersediaan waktu Pak Habib bisa menerima kami untuk perbincangan pada sore hari ini. Mas Habib, kita tahu selain di PPM, Mas Habib juga aktif di Persyarikatan yang kita tahu waktu itu pernah menjadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah sebelum Pak Dem Samsudin dan Pak Hajrianto. Bisa disampaikan pada kami Pak Habib bagaimana mungkin situasi kegiatan kemudaan pada tahun itu dan dengan yang sekarang barangkali bisa disampaikan apa kira-kira yang berbeda dan apa yang sekarang harus anak muda lakukan gitu. Terima kasih ya, saya senang sekali Mas Eko sekeluarga rawuh ke Jalan Borobudur, ini di daerah Ngerajek, tempat ikan ya. Saya tinggal di desa sejak tahun 2012 ya, karena setelah saya selesai bertugas sebagai komisioner di Komnas HAM, itu anak-anak mengatakan Jakarta sudah tidak masuk akal karena waktu itu habis di jalan. Itu menurut anak-anak orang tidak lagi sempat bersilaturahim. Itulah kami kemudian memutuskan hijrah ya ke Jalan Borobudur ini dan kami merasakan kehidupan di pedesaan ya, ini yang menyenangkan. Kita dapat bertani, berternak ikan ya. Di sini ada beberapa kolam ikan ya. Dan juga menerapkan yaitu bukan hanya ketahanan pangan, tapi food security, tapi juga food sovereignty. Kita ini memiliki sovereignty, punya kebebasan, punya apa namanya di dalam pangan ini kita harus semakin bukan hanya menyadari tapi menguasai ya. Artinya kita tahu sumber-sumber ya panganan itu dari mana, kemudian asalnya biji-bijian atau bibitnya itu apakah organik atau anorganik, bahkan menghindari ya GMOs ya, genetically modified organism, yang itu membahayakan kesehatan kita dan sebagainya. Dan juga kita harus tahu bagaimana pangan itu diolah, apakah halalan thayyiban atau tidak ya. Karena hidup itu berkembang atau berkelanjutan antara lewat pangan. Ya, kita bisa memulai ketahanan dan juga kedaulatan pangan itu dari keluarga ya, dari halaman sendiri ya, lewat pertanian atau perikanan atau peternakan yang berskala kecil
Ya, sehingga kita tidak tergantung ya kepada perusahaan-perusahaan skala besar, apalagi perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan obat-obatan ya yang tidak sehat untuk kehidupan pribadi manusia maupun lingkungan ya, yang merusak tanah, merusak lingkungan dan sebagainya. Itulah sebabnya kami menikmati hidup di sini. Dan itu juga sebenarnya yang kami perjuangkan sejak di PPM dulu ya, di peran serta masyarakat. Kami bekerja sama dengan beberapa kawan di Filipina, di Thailand, ya di Jepang untuk bagaimana mengembangkan organic farming. Tadi saya dengar Mas Iko pernah ikut kegiatan pertani jamur ya. Jamur merang, ya. Jamur merang ya, itu kami pernah membuat pelatihan dan membuat koperasi jamur petani jamur merang di Jawa Tengah ya dengan Insinyur Iwan Nusirwan Jamal yang waktu itu kita menyewa lahan ya bekas terminal ya Jogja yang sekarang menjadi THR ya. Kami membuat bahkan dulu Dirjen Koperasi pernah kita undang ke tempat itu. Kita juga mengorganisir anak-anak jalanan supaya mereka bisa mandiri dan mereka tidak mengemis atau tidak melakukan tindakan kriminal ya. Mereka kita latih ya untuk namanya teknologi terpadu ya, waktu itu teknologi yang bisa dipakai dalam kehidupan dan sebagainya. Jadi memang kita sejak muda itu mempunyai concern ya terhadap masalah-masalah sosial. Bahkan pernah membuat seminar nasional tentang gelandangan ya. Itu teman-teman UII ya, tapi kita mengundang juga dari beberapa pembicara dari Jakarta, dari berbagai lingkungan ya. Bahkan dulu ada pendeta yang membina anak-anak gelandangan ya, itu kita undang untuk menceritakan bagaimana sebenarnya kehidupan yang normal, kehidupan yang dignified, yang memiliki dignity ya, memiliki harga diri, itulah kehidupan yang kita secara sosial itu harus saling tolong menolong, harus saling membantu, saling melindungi, saling ya mensupport dan sebagainya. Dan di sini cukup itu didapatkan Pak Bin di Rajak ini ya. Karena begini, kehidupan sosial itu ada kehidupan yang ditopang oleh saling menerima ya, saling menghormati, saling menghargai ya. Dan itu sebenarnya landasan dari civil society, masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu masyarakat yang harusnya mandiri secara ekonomi ya. Mandiri secara ekonomi, juga mandiri secara politik. Civil society itu saling memberikan dukungan ya. Karena sebenarnya kehidupan sosial itu tidak akan berjalan ya, atau menjadi sangat mahal kalau semua harus diuangkan. Kalau semua itu harus transaksional ya. Politik transaksional, ekonomi sangat nih. Padahal di desa dulu itu kan sebenarnya orang tidak mengenal ekonomi uang, ekonomi jasa ya, saling tukar menukar, barter ya, barter, atau kalau mau bikin rumah ya sambatan, gotong royong ya, gotong royong ya, sambatan. Dan dalam banyak kegiatan-kegiatan sosial itu gotong royong ya, sambatan. Jadi ekonomi uang itu baru masuk mungkin abad 20 ya. Ya, itu pun juga menjelang pembangunan. Sebelum masa pembangunan sebenarnya masyarakat itu gotong royong dalam banyak hal. Nah, semangat inilah yang mestinya terus kita kembangkan ya, semangat gotong royong ini. Dan itu juga harus dimulai di dalam kehidupan ya, pada gerakan mahasiswa ya, pada kesenian. Ini penting ya, kesenian ini penting ya, karena manusia hidup itu dengan seni dan budaya ya. Dan seni dan budaya inilah yang kemudian memberikan nutrisi pada kehidupan.
termasuk seni dan budaya inilah wahana yang paling bagus, paling tepat untuk melakukan pendidikan karakter ya sejak masa muda ya. Anak-anak sekarang ini adalah anak-anak yang technologically literate. Mereka literasinya luas sekali ya, termasuk literasi di bidang teknik ya, dengan penguasaan IT ya. Mereka sangat, dan mereka kan digital native ya. Mereka bacaannya luas sekali karena begitu lahir digital. Mereka digital native ya, digital native. Jadi bacaannya begitu luas ya. Tentu mereka akan membaca segala macam lebih dari zaman kita dulu ya, dan juga apa yang mereka baca sekarang ini narasinya juga beraneka ragam ya. Termasuk dalam kehidupan beragama ya. Kita berhadapan dengan millennial generation yang cara mereka melihat alam semesta, tentang nilai ya, tentang kesetiaan atau tentang penghormatan ya kepada orang tua, kepada lingkungan ya. Ini mereka lebih luas ya. Itulah maka kalau istilahnya Thomas Berry itu, kita ini adalah community of kita komunitas kehidupan ya, komunitas kehidupan ya. Jadi tidak hanya masyarakat kelompok-kelompok tertentu ya. Ini sebenarnya kita sudah mulai ya, ketika di pusat peran serta masyarakat, kita mulai dengan misalnya pusat peran serta masyarakat itu menjadi jembatan antar budaya. Dulu seolah-olah antar budaya itu punya jarak ya, karena perbedaan suku, perbedaan tradisi ya, ya apalagi kemudian kalau dibawa kepada teologi ya. Nah, kita mencoba bagaimana ada dialog, ada pertemuan ya, pemikiran-pemikiran untuk memperkaya. Pemikiran itu adalah untuk memperkaya dan memperluas. Jadi ada extension ya, perluasan wawasan ya. Kadang-kadang persoalan kita ini kan persoalan wawasan ya, persoalan bacaan. Kalau sekarang istilahnya kurang piknik. Piknik kita ya lewat buku-buku. Jadi dulu teman-teman PPM itu relatif bacaannya luas ya, baik ilmu sosial, filsafat, bahkan sastra. Wah itu mereka harus baca merahnya merah, mereka harus baca harimau, harus baca puisi-puisinya Amir Hamzah, Padamu Jua ya, dan sebagainya. Karena itu memperkaya ya, memperkaya. Oh ya, kemudian ini Pak Habib, ketika sekarang kehidupan cenderung materialisme, hedonisme, dan transaksional, apa nilai-nilai yang sekarang mesti harus dimiliki oleh generasi muda? Ya, sebenarnya ini karena perjalanan waktu ya, karena dunia juga semakin langka sumber-sumbernya ya. Bahkan kemudian pasca Perang Dingin itu sebenarnya waktu itu kita berharap dunia itu akan semakin damai ya, semakin damai, karena persaingan senjata ya untuk menguasai ya, menjadi hegemoni dunia itu dulu kan senjata. Kemudian atau waktu itu teknonuklir ya, termonuklir ya, yang kita sangat khawatirkan bahwa pada akhir tahun 80-an itu ada perlombaan senjata yang begitu tinggi, terutama antara blok barat dan blok timur. Setelah itu kita berharap pasca hancurnya tembok Berlin, kemudian runtuhnya Uni Soviet, itu dunia akan semakin damai. Ternyata tidak ya. Persaingan ekonomi semakin besar. Kemudian sekarang ini ancaman terhadap kehidupan itu tidak hanya perang. Dulu ancaman itu adalah perang termonuklir terutama ya, dan sekarang ini lebih pada kerusakan lingkungan hidup. Ya. Budaya juga lah. Bagaimana? Ancaman budaya juga Mas Habib. Ancaman budaya yaitu budaya yang tadi disebut sangat materialistis ya. Karena kemudian merusak lingkungan hidup ya.
anunya ya, dan juga korupsi itu. Jadi itu semua saling berkaitan ya, korupsi, perusahaan lingkungan hidup. Sekarang ancaman perang itu proksi ya, tidak langsung perang, tapi lewat pengganti ya, pengganti kelompok-kelompok pengganti, bahkan lewat ekonomi persaingan ekonomi ya, dan juga ini pembuangan limbah-limbah beracun ya, hazardous waste dumping ya, pembuangan limbah-limbah beracun, dan juga ini trafficking, penjualan anak. Ya, trafficking ya, women maupun children trafficking ya. Jadi ancaman-ancaman sekarang ini tidak lagi perang secara terbuka, tapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, anak-anak muda mesti concern terhadap itu, termasuk pemanasan bumi dan perubahan iklim. Ini sangat nyata. Kita merasakan apa yang terjadi dengan bencana-bencana alam dan sebagainya, itu tidak lepas dari pemanasan bumi maupun perubahan iklim ya. Ini penting sekali. Tantangan bagi seperti anak aktivis atau organisasi kepemudaan mungkin pada masalah kaderisasi dan penanaman nilai-nilai yang tadi Pak Jabri. Bisa diberi inspirasi bagaimana kira-kira ke depan organisasi kepemudaan bisa ya sebenarnya keterlibatan ya. Jadi mereka tidak diajar ya, tapi dilibatkan pada permasalahan, dilibatkan terhadap problem-problem sosial yang konkret, karena mereka ada bagian dari masyarakat itu dan mereka ada bagian dari masa depan. Ini persoalannya. Anak muda inilah pemilik sah masa depan. Kita ini kan sudah mulai mundur ya. Jadi mereka lah yang mesti concern, mereka lah yang mesti committed ya terhadap persoalan-persoalan masa depan, dan itu mesti lewat keterlibatan ya, dan tentu pendekatannya adalah dialog ya, tidak lagi orang tua kemudian merasa lebih pinter ya, tidak mesti orang tua lebih pinter, tidak mesti. Sekarang ini tadi dunia sudah semakin terbuka, akses pada informasi ya begitu terbuka, anak-anak sudah technically literate ya, mereka sudah sejak lahir sudah digital native ya, dan mereka sudah dikenalkan dengan kehidupan pada masa industri keempat ya, bahkan society dari 5.0 society ya. Jadi memang harus lewat dialog dan dihadapkan dengan permasalahan, dan tentu saja dibuka akses ya pada sumber-sumber ya. Anak-anak muda sekarang memang harus kaya ya dengan sumber-sumber ya, termasuk membangun ini jaringan, karena luasnya permasalahan itu tidak cukup dengan satu keahlian aja misalnya. Bahkan nanti begini, keahlian-keahlian pun nanti akan terjadi perubahan-perubahan. Jadi dia seorang dokter sekarang. Ada teman saya, dokter, seorang profesor, dia bilang nanti setelah saya selesai saya akan nulis sastra. Ya, saya ajak ke keliling kota gede melihat peninggalan-peninggalan kerajaan Mataram Islam di kota gede. Menarik sekali. Dia ahli anestesi, profesor anestesi di International Islam University di Faculty of Medical. Tapi dia kemudian setelah ini saya akan nulis tentang sastra. Juga ada seorang profesor ahli epidemiologi. Ya. Dia bilang, Brother Habib, setelah ini saya akan menulis tentang sejarah peradaban Islam. Kira-kira apa yang menjadi minat seperti itu Pak? Yang munculnya minat seperti itu Pak? Apa kesadaran baru tentang sebuah ya itulah wisdom? Sekarang ini dunia semakin terbuka, kemudian studi itu tidak linier saja ya. Saya pernah dengan Mahyudin Al-Mudra ya, diutus oleh Pak Menteri Pendidikan ya ke New York dan ke Baltimore ya, untuk melihat pendidikan namanya community college ya. Jadi college komunitas itu siapapun boleh masuk
ya asal usia dewasa. Dia itu terjadi, itu dibangun ketika pasca perang saudara. Ketika perang saudara itu banyak anak yang tidak sempat sekolah. Nah, begitu perang selesai, Abraham Lincoln memulai dengan itu, supaya dia sendiri kan tidak sekolah formal. Abraham Lincoln kan nggak sekolah formal. Dia doktor hukum tapi nggak sekolah formal, gitu ya. Nah, kemudian oleh direktur sebuah itu di Baltimore, ingat saya. Nanti saudara Mahyudin bisa menjelaskan kalau diperlukan untuk. Jadi dia mengatakan, Pak Habib, kalau zaman saya dulu, bapak saya itu ahli roti dan pedagang roti, pengusaha roti. Sampai meninggal pengusaha roti. Saya adalah ahli hukum, kemudian belajar manajemen, kemudian belajar manajemen rumah sakit, dan sekarang menjadi direktur rumah sakit. Jadi sekarang ini saya sudah berganti pekerjaan 3 kali, dan mungkin saya akan berganti. Nah, ini yang belajar di sini, dia bilang di community college ini adalah mereka yang berasal dari mana-mana. Berbagai latar disiplin ilmu, ya Pak? Iya, dan latar belakang itu ada yang pernah di penjara, anak-anak nakal dari Bronx, ya, dari Queens, ya, di pinggiran kota New York, ya. Yang penting mereka yang mau belajar, dan ternyata mereka itu ketika dibukakan kesempatan, mereka bisa menjadi anak-anak yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ke depan pendidikan kita ini juga semakin bebas, semakin merdeka, ya. Semacam pondok pesantren. Jadi model pondok pesantren itu kan model yang merdeka, pendidikan yang merdeka, ya. Memilih subjeknya, memilih profesornya atau kiainya, itu bahkan memilih kitabnya, misalnya waktu itu. Pesantren pun bebas memilih kitab-kitabnya waktu itu. Ya, Gontor itu semua kitabnya ditentukan sendiri. Bahkan saya menulis pelajaran saya, ya, menulis. Sekarang nggak ada di toko buku, itu. Karena pilihan, ya, pilihan yang dianggap relevan, yang dianggap baik, ya, secara metodologi, ya, baik secara materi dan sebagainya. Jadi kurikulum dan sebagainya itu dibangun dari atas dasar kepentingan, atas dasar, ya. Jadi pesantren di pantai, dia akan memilih kurikulum yang relevan dengan komunitas pantai, ya. Di Pabelan itu di pedesaan, maka mendapat hadiah Kalpataru, ya. Pabelan mendapat hadiah lingkungan hidup dan juga ini arsitektur. Justru karena dia membangun sendiri, dia melatih sendiri guru-guru dan anak-anak desa untuk menjadi tukang kayu, tukang batu, dan mendapat penghargaan itu apa namanya, Agahan Award, pada tahun 80, penghargaan Agahan Award untuk arsitektur. Juga mendapat penghargaan Kalpataru tahun 82. Dan itu terus berkelanjutan. Tahun 2017 Pondok Pabelan mendapat penghargaan Kalpataru yang kedua setelah 25 tahun. Apa artinya? Ada konsistensi kegiatan. Iya, kegiatan dan bagaimana komitmen. Iya, komitmen untuk melestarikan. Itu tidak hanya karena program atau proyek, tidak. Ini mah itu kehidupannya mah begitu. Kemudian pada tahun 2017 ketika Menteri kesehatannya dari Solo, Bu Profesor Fadilah, ya, Separi, itu pesantren Pabelan mendapat penghargaan untuk Arutala untuk di bidang kesehatan. Ya. Lebih karena kegiatan sifatnya genuine, Pak, ya. Genuine, ya. Ya, itu bagaimana integrated community health care. Jadi bagaimana kesehatan masyarakat itu integrated antara pesantren dengan itu. Kehidupan masyarakat. Dengan pesantren dan masyarakat. Ya. Itu termasuk Ibu dulu yang Mbak Indun yang dulu menginisiatif tahun 78, ya, dengan dokter dari kepala puskesmas di Mungkit, ya, pada waktu itu, dengan Dokter Harjo, Bu Putri dari
Yogyakarta, ya, sehingga mendapat itu Husada Arutala Award ya dari Menteri Kesehatan, ya, kita mendapat hadiah ambulan dan ya fasilitas kesehatan lainnya pada tahun 2017. Artinya apa? Ada kebebasan, ya, mengembangkan kegiatan, mengembangkan pendidikan di pondok pesantren. Dan ini kan memunculkan sebuah prestasi dan kehidupan yang lebih nyaman nih Pak Dibut ya. Ya, dan jangan lupa dulu pertemuan-pertemuan PPM juga di Pabelan. Ya, bahkan sebelum menjadi PPM pun saya sering dibawa oleh teman-teman PPM ke Jogja dan ke Kaliurang untuk memberikan training, ya. Itu artinya apa? Ada pertukaran, ya, antar lembaga, ya. Waktu itu PPM belum terjadi, tapi karena Pak Dam Raharjo, Pak Adi Sarsono sering ke Pabelan, ya, saya sendiri juga tinggal di Pabelan waktu itu, ya, kita sering dijemput kawan-kawan ke Jogja, ke Dorowati, ke Pusat Peran Serta Masyarakat, dan saya ajak teman-teman PPM waktu itu untuk keliling kampus-kampus di Jawa, ya, tadi Pak Suarsono, ya, Pak Sorenggani, kemudian Mbak Dr. Sri Kus Yuniati yang dulu sering bersama ibunya Barack Obama, ya. Ibunya Barack Obama kan dulu penelitian ibunya Barack Obama itu kan didampingi kawan-kawan PPM, terutama Ali Mustafa, ya, Mas Yuswanto dan sebagainya, itu ibunya Barack Obama. Nah, itu teman-teman ini kita ajak keliling kampus-kampus di UMS, di Surakarta, di Surabaya, di Jember, ya, di Malang, ya. Ini artinya kita ini harus membuat jaringan, ya, membuat network, dan harus ada semacam sinergi, ya, antar berbagai keahlian, itu kan beraneka ragam, ya. Mas Warso ini kan ekonomi. Mas Kadirin Sorenggani itu kalau nggak salah teknik kimia atau apa ya waktu itu, ya. Mas Ali Mustafa Visipol, Mas Yuswanto dia pertanian, Mas Parito ekonomi, ya. Ya. Dan alhamdulillah saya bersyukur bahwa lewat Pemuda Muhammadiyah dulu itu Mas Suratno, Ki Suratno, ya, dengan berbagai kegiatan lapangan, kegiatan kepelatihannya. Mas Suratno itu dalam Ki Suratno dengan keterbatasan, ya, karena beliau kan difabel, ya. Tapi dia melatih komunitas-komunitas, ya, sampai ke DPRD, ya, dari Indonesia Timur sampai ke Aceh dalam keterbatasannya itu. Dan dia menulis buku tentang pelatihan, buku-buku. Dan dia kemudian tahun 86 mendapat 87, ya, mendapat penghargaan Pemuda Pelopor Nasional, ya. Pemuda Pelopor Nasional. Dan pada tahun itu juga, yaitu justru ketika saya mendampingi Ki Suratno Hayuningrat menerima penghargaan waktu itu bersama 4 orang tokoh pemuda, ya, yang satu di bidang ekonomi untuk anak-anak muda, ya, yang kemudian akhirnya menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, pengusaha, yang kemudian menjadi Ketua Kadin, Abu Rizal, Pak. Abu Rizal. Dulu Abu Rizal itu pemuda. Waktu Ki Suratno menerima penghargaan Pemuda itu bersama Abu Rizal, ya, dan bersama Kak Sito. Kak Sito sebagai ahli psikologi anak kalau nggak salah waktu itu, ya. Kemudian ada satu lagi anak Gubernur Sulawesi Utara, Lasut, yang melestarikan Bunaken, ya, terumbu karang. Yang satu adalah dari Pemuda Pelopor dari PPM. Ki Suratno, dan dari, ya, lewat Pemuda Muhammadiyah waktu itu. Ya, dan yang kedua adalah Pak Muhtar Abbas tahun 86, ya. Dari Pondok Pesantren Pabelan. Dari Pesantren Pabelan. Ya. Jadi apa? Anak-anak kita ini ternyata berkualitas, ya, ya. Dan alhamdulillah 2 orang sudah mendapatkan penghargaan pemuda
pelopor nasional tahun 86 Pak Mohtar Abbas, kemudian dalam 87 Ki Suratno. Dan karena saya mendampingi Ki Suratno, saya itu ternyata ditunggu seorang tamu dari Amerika yang begitu saya turun dari panggung, dia mengatakan, saya sudah lama 2 minggu mencari Pak Habib. Untuk apa? Mau kita undang ke Amerika, melihat apa saja, terserah, mau berkunjung ke kampus, mau berkunjung ke organisasi kepemudaan, ya, kesenian dan sebagainya, ya. Itulah ternyata aktivitas kita itu tidak mengurangi. Ada orang mengatakan kalau aktif di pemuda, aktif di gerakan ini, kemudian seolah-olah kita kehilangan kesempatan berprestasi, atau ternyata tidak. Ternyata justru mendukung. Iya. 2 orang itu justru mendapat penghargaan pemuda pelopor, dan saat itu juga justru saya diundang ke Amerika mengelilingi, termasuk saya ke tempatnya Mas Warsono yang waktu itu sedang studi di Hawaii. Ya. Yang studi di Hawaii, ya, saya datang ke sana. Jadi mitos kalau orang mengatakan kalau aktif di pemuda, aktif di gerakan itu kemudian ketinggalan atau tidak berprestasi. Itu teman-teman ini berprestasi. Ya. Kita pernah mendapat 2 pemuda pelopor. Saya sendiri pada saat itu tahun 87 juga diundang ke Amerika, keliling ke berbagai lembaga. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, ya, justru keterlibatan itulah tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab kita, dan kita berkembang bersama-sama. Dan sampai sekarang, ya, saya dengan teman-teman di Asia Tenggara saya masih pengurus Dewan Pertimbangan dari CRISE, Southeast Asia Regional Institute for Community Education, yang dulu sering bekerja sama dengan dengan PPM, bahkan Bang Iwan tahun 80 kita undang, kita ajak pelatihan di Bangkok, dan juga Pak Warsono dengan Pak Kadirin Suringgani dan Dr. Sri Kusdiniati kita ajak keliling, ya, bersama teman-teman dari India, dari Filipina dan Jepang, keliling kampus di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya. Ini artinya network, ya, membangun network, ya, membangun network. Dan buah dari aktivitas dan jaringan tadi kemudian sekarang dirasakan Mas Habib, ya. Meskipun sekarang tinggal di sebuah kota kecil, tapi komunikasi dengan berbagai tokoh di belahan dunia tetap berjalan. Ya, alhamdulillah. Saya ketika rumah ini belum berjalan, ada 2 profesor dari Jepang, ya, profesor antropologi, ya, dari Chiba dan dari Tokyo, bahkan mengambil foto-foto. Kemudian begitu rumah ini jadi, ada profesor juga dari Jepang juga, perempuan, yang kemudian menanyakan tentang kegiatan untuk orang-orang lansia. Apakah di Indonesia ada kegiatan lansia yang diselenggarakan oleh orang Islam? Akhirnya saya tunjukkan di Yogyakarta, yaitu Gria Lansia, ya. Saya sendiri terlibat dalam kegiatan lansia ini, yang bahasanya itu ada namanya aging, mereka berusia. Ada yang namanya International Federation of elderly, ya, ada yang usia lanjut. Kalau di Malaysia disebutnya usia emas, golden citizen, ya, warga emas, ya. Karena mengapa warga emas? Karena mereka sudah berpengalaman dan sudah memberikan wisdomnya, memberikan ilmunya kepada masyarakat, pengetahuannya, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki wisdom, ya. Maka disebut sebagai warga emas. Maka kalau di Malaysia itu kan tempat-tempat khusus untuk usia di atas 60 tahun, fasilitas-fasilitas itu sangat, ya, dihargai, ya, mereka yang berusia 60 tahun dan sebagainya. Ini justru ketika saya di sini ya, saya diundang ke Turki untuk AIFA, International Federation of Aging, ya, yang di Turki, ya, berpusat di Jepang, ya, di Tokyo. Justru ketika saya berada di sini. Ya, mungkin karena saya sudah termasuk aging, ya, termasuk golden golden citizen, ya, masuk
warga emas ya. Usia saya sekarang udah 72. 72 Mas ya. Ya waktu aktif kan 22, 23 gitu ya. Baik Mas Habib, terima kasih waktunya telah berbagi banyak hal. Saya yang berterima kasih ya. Ini Mbak, terima kasih menemani Mas Eko ke sini. Ya, saya dulu ke Solo selalu disuguh kuliner ya. Diajak melihat asrama mahasiswanya ya, pesantren. Beliau ini kiai juga ya. Sekarang menjadi seorang host untuk program webinar, program sosial ini, communication dan sebagainya. Saya terima kasih sekali dan kepada teman-teman PPM khususnya dan segenap aktivis ya, karena civil society ini masih sangat diperlukan karena wilayah kerja mereka itu adalah di luar kekuasaan, di luar dunia yang merebutkan kekuasaan atau dengan kekuatan ya, tapi dengan wisdom ya, dengan kekuatan yang disebut sebagai bonum commune, bonum commune, common good ya, kebaikan bersama ya, demi kebaikan bersama ya. Saya kira Mas Eko concern terhadap common good, terhadap bonum commune, al-masalih al-istimaiyah atau al-maslahah al-amah ya, kepentingan umum ya. Ini saya kira penting sekali dan anak-anak muda memang perlu dilibatkan untuk bertanggung jawab akan masa depannya, termasuk bertanggung jawab terhadap lingkungan hidupnya, terutama perubahan iklim ya, dan juga pemanasan global ini sangat real ya, sangat nyata, dan berbagai bencana yang terjadi di belahan dunia ini tidak lepas ya dari perubahan-perubahan yang terjadi ya. Terima kasih ya, terima kasih Mas Turun hadirannya. Sahabat sekalian, demikian perbincangan kami dengan Bapak Habib Khairudin. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan bagi kita bagaimana ke depan kita harus menjadi warga negara yang termasuk warga negara emas, karena sifat-sifat dan prestasi kita dalam mendukung kehidupan yang lebih baik pada waktu yang datang. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan SKS 21 semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.